Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi mahasiswa. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara bersama kami hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah politik kewargaan dengan saya sendiri Ramadan Perdana Putra dan saya Muhammad Adrian. Kami merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dari program studi Ilmu Politik angkatan tahun 2025. Dalam rangka mendukung penelitian yang sedang kami lakukan pada mata kuliah politik kewargaan, pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan wawancara mengenai peran negara dan masyarakat dalam politik kewargaan terhadap kasus perusakan rumah doa di Padang. Mungkin sebelum kami masuk ke sesi wawancara, alangkah baiknya kami berkenalan terlebih dahulu. Maka dari itu mungkin Bapak boleh perkenalan secara singkat terlebih dahulu. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihin WD. Saya di FKUB Jakarta Selatan sebagai bendahara. Dan alhamdulillah selama ini kita mendampingi FKUB berjalan lancar dan baik. Dan kemudian saya didampingi kawan saya sekretaris, wakil sekretaris. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Musadat di FKUB menjabat sebagai wakil sekretaris dan baru kemarin dikukuhkan. Alhamdulillah yang sudah berjalan dan yang sudah saya dengar berita dari kerukunan umat beragama untuk Jakarta Selatan itu termasuk menjadi teladan kerukunan umat beragama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas perkenalan dan kehadirannya hari ini. Kehadiran Bapak sangat menjadi hal yang penting dalam penelitian yang sedang kami lakukan. Nah, kami memilih Forum Umat Beragama Jakarta Selatan ini sebagai narasumber utama dalam penelitian kami karena lembaga ini juga berperan langsung dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di masyarakat seperti yang Bapak sampaikan dalam konteks insiden di Rumah Doa GKIC Anugerah di Padang di bulan Juli tahun 2025. Wawancara dengan FKUB Jakarta Selatan ini menjadi penting untuk memahami upaya mereka sebagai mediator dan fasilitator dialog lintas agama dalam mencegah serta menyelesaikan konflik keagamaan. Selain itu, FKUB juga mencerminkan praktik nyata politik kewargaan yang menegaskan hak, partisipasi, dan keadilan sosial termasuk pelindungan kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, melalui wawancara ini dapat digali tantangan, strategi, dan langkah konkret FKUB dalam memperkuat nilai toleransi dan harmoni di tengah masyarakat plural Indonesia. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, Pak. Boleh dari Bapak Solihin terlebih dahulu. Siap. Apa peran dan fungsi FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang FKUB ini garda terdepan sebagai mitra pemerintah untuk menghadapi persoalan-persoalan di masyarakat, terutama yang menyangkut tentang keagamaan, tentang kerukunan. Nah, di antara fungsinya itu kita punya fungsi mediasi dan fasilitasi dialog. Ya, jadi mediasi ini penting. Selama ini ada persoalan tidak terpecahkan karena tidak pakai mediasi. Nggak ada mediasi, apalagi yang memfasilitasi. Nah, seperti Anda kemarin itu, kami memfasilitasi Anda untuk bisa mencoba mendalami persoalan-persoalan kerukunan. Kerukunan kalau nggak ada fungsi itu, ya mediasi nggak ada. Di samping itu juga kita ingin melihat aspirasi, ya. Jadi kita punya fungsi untuk menampung aspirasi masyarakat. Pro dan kontra itu sebenarnya apa di dalamnya, nah, itu harus ditampung, ya. Kalau nggak ada yang fasilitasi ini kita akan ribut terus. Nah, kalau ribut terus kita bisa diberikan PR dari luar. Musuh-musuh bangsa ini memberikan PR supaya ribut terus, nggak sempat membangun. Nah, mereka mencari kesempatan dalam keributan itu. Ya, bisa ditambah itu. Iya, di samping menjadi
sebagai mediator, FKUB juga menjadi fasilitator, serta tangan kanan pemerintah untuk merekomendasikan pendirian rumah-rumah ibadah. Jadi nanti melalui proses yang sebetulnya perizinan itu berakhir di FKUB ini, karena terkait dengan rumah ibadah. Kemudian kita lanjutkan ke pemerintah untuk diberikan IMB tersebut, kira-kira gitu. Oke. Terus menurut Pak Musadat, bagaimana kondisi kebebasan beragama di Indonesia saat ini? Untuk kebebasan beragama di Indonesia, tentunya sejak Indonesia merdeka itu sudah mendapatkan tempat dan menjadi prioritas, dan itu konstitusional, dan itu juga terdapat di Undang-Undang Dasar 45 di ayat 29 dan ditambah dengan Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99, kira-kira itu. Jadi untuk kebebasan beragama tentunya pasti dilindungi di negara kita. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Solihin. Yap. Bagaimana seharusnya peran dan fungsi FKUB secara nasional untuk mencegah dan menangani kasus ketegangan antar umat beragama ini? Ya, paling tidak untuk mencegah ketegangan ini kita memang pertama-tama harus mengadakan sosialisasi. Sosialisasi ini sangat penting, makanya di sini mohon maaf ini tugas dan fungsi ini antum nanti bisa difoto, melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan sosialisasi dan terakhir rekomendasi. Jadi kita ini jujur saja tidak menjustifikasi tapi merekomendasi kepada pimpinan daerah agar ini memang layak apa tidak layak sebuah tempat ibadah didirikan, memenuhi syarat apa belum. Nah itu jadi memang kita benar-benar garda terdepan gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Musadat, apa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus-kasus antar umat beragama? Salah satu contohnya adalah perusakan rumah doa di Padang bagi penguatan politik kewargaan di Indonesia. Pelajaran yang bisa kita ambil itu tentunya mencakup berbagai aspek yang menjadi tupoksi instansi pemerintah, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini adalah pimpinan daerah, kemudian ada Kementerian Agama, kemudian juga di situ ada Kementerian Sosial, di mana kejadiannya itu juga menyangkut masalah anak-anak ya yang sempat terluka dan lain sebagainya, dan tentunya juga melibatkan kepolisian, karena di situ juga termasuk ada kasus di mana bisa dikaitkan hubungannya dengan pidana. Pelajaran yang terpenting adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Soleh ini, di situ perlu adanya sosialisasi tentang kerukunan umat beragama. Dan FKUB ini berdiri itu untuk menciptakan kerukunan umat beragama tersebut. Jadi ada 5 aspek yang perlu didalami dan menjadi dasar agar umat itu bisa rukun, hidup berdampingan. Yang pertama itu adalah toleransi, kemudian ada saling pengertian, saling memahami, kemudian ada menghargai, kemudian ada menghargai kesetaraan, dan ada kerjasama. Jadi dengan 5 aspek tersebut, sebagaimana pernah ada juga tertuang di KBM ya, itu bahwa FKUB ini bahwa untuk menjadikan sebuah komunitas bisa rukun dan damai itu ya dituangkan juga di peraturan PMB ya, peraturan Menteri bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Tapi tahun Ustaz, 2006.
kaitannya dengan kasus apa di Padang itu Perusakan rumah doa. secara singkat seperti apa? Ada Nah, ya, masalah? perlu coba. Iya. Apa yang Anda tangkap? Kalau dari yang kami research ya Pak, Ya. jadi sebenarnya perusakan rumah doa di Padang itu diawali dari adanya kegiatan ibadah umat Kristen di salah satu rumah sebetulnya. Jadi bukan rumah ibadah secara resmi. Oh, gitu, rumah di kampung gitu ya? Iya, seperti di kampung gitu, Oh. Pak. Nah, kemudian dari yang saya tahu juga itu tuh terjadi miskomunikasi antara Nah, RT kalau nggak salah Ya. dengan apanya gitu, sehingga warga tuh menganggap hal tersebut tuh kegiatan apa yang dilakukan gitu tidak jelas kegiatan warga menganggap seperti itu. Betul. Namun di sini Iya, iya. warga main hakim sendiri gitu Pak, Oh, dengan ini ya. merusak gitu seperti melempar batu, kemudian Iya. sampai ada kursi yang rusak dan kemudian juga setelah kami cari tahu banyak anak-anak yang trauma Pak. Ya, waduh. Iya, iya. Adanya korban gitu yang terluka. Iya, itu Pak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ada tindakan main hakim sendiri. Tapi kenapa kok bisa terjadi? Barangkali komunikasi ini, komunikasinya tersumbat ini. Kalau ada komunikasi, ada RT, dimintai keterangan, oh dia biar jelas gini-gini. Ada izinnya, ada gini-gini. Atau memang belum ada, ya tidak ada main hakim. Betul. Petugas keamanan lingkungan ya. Iya. Sampai dengan kepolisian harus bisa menghentikan itu. Tapi lagi-lagi, kenapa kok nggak bisa dihentikan? Mungkin boro-boro menghentikan duluan yang emosi daripada keamanannya kan. Iya. Nah itu kadang-kadang Sudah ada emosi. Ya duluan emosi ya daripada yang aspirasi tadi, penyampaian aspirasi. Nah ini makanya memang kita bisa menjustifikasi sesuatu kejadian setelah kita melihat bagaimana rinciannya itu. Bagi mereka yang memang main hakim sendiri ya harus ditindak. Ada petugas keamanan, itu kewajibannya di sana petugas keamanan. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Oh boleh. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana koordinasi FKUB dengan pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan? Nah, di sini yang saya tangkap dan yang saya dapat informasinya tadi juga ada kecenderungan terlambat, ya kan? Iya. Komunikasi yang, nah dari situlah terkesan juga akhirnya pemerintah itu bekerja lambat. Jadi ada beberapa ormas yang menyatakan di situ seperti ada kegagalan pemerintah. Di situ juga ada kegagalan kinerja FKUB. Sebetulnya itu harus bawah ya yang belum menyentuh ke instansi pemerintah, sehingga terjadilah lintas itu di kalangan itu yang terjadi. Bahkan nanti kesannya begini, ada seolah-olah pembiaran nih oleh penegak hukum. Iya. Itu pembiaran. Kalau masyarakat tidak tahu apa-apa, udah kok rame. Lah dia mau ngomong bukan kewenangannya, nanti muncul persepsi yang keliru nanti. Itu. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah tidak kurang-kurang memberikan sebuah sarana prasarana untuk komunikasi. Nah ini, jadi saya baca nih huruf K udah cukup untuk komunikasi. Ada komunikasi apa gunanya HP, gunanya ini kan untuk komunikasi, koordinasi, ya sehingga nanti ada semacam itu aspirasi, sosialisasi, ya. Kalau sudah mereka tahu. Contohnya ada orang mau mengadakan kegiatan, walaupun itu di rumah penduduk itu ada aturannya tersendiri, mau ngumpul bersama, rame-rame, apalagi yang berkaitan dengan keagamaan, sangat sensitif itu. Sangat sensitif, jangan sampai nanti seolah-olah kemudian dia mengatakan, kan negara menjamin umat beragama untuk beribadah. Ini mau beribadah masa dilarang oleh masyarakat? Nah kan, pertanyaan terakhir begitu, padahal bukan begitu, itu terlalu dini pernyataan itu, terlalu dini, sehingga memang kalau nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ada koordinasi dengan aparat terkait, ya sudah apa yang terjadi bisa terjadi lah itu, ya wajar lah gitu ya, konsekuensi logis dari kemandekan komunikasi, ya miskomunikasi, ya.
Selanjutnya, kami ingin tahu apa sih hambatan umum yang biasanya dihadapi oleh FKUB di tingkat daerah dalam melaksanakan fungsi mediasi dan fasilitasi dialog antar umat beragama. Hambatan umum yang kita temukan itu karena tadi kembali ke komunikasi masyarakat, terus termasuk juga di dalamnya itu ada strata pendidikan yang berbeda, kemudian ada tokoh masyarakat yang notabene itu primitif, tidak mengetahui peraturan-peraturan atau regulasi yang ada, sehingga dia mengabaikan itu gitu. Nah, ini tugas kita lah yang harus melakukan dialog kepada mereka, menyampaikan aspirasi-aspirasi atau menampung aspirasi-aspirasi yang ada di bawah, kemudian menyalurkannya itu kepada pihak yang menjadi sasaran kita umumnya. Dan ini yang jadi hambatan, tentunya kembali bahwa penting juga pendidikan startup pendidikan itu bisa membangun komunikasi lintas masyarakat ke instansi pemerintah ataupun dalam hal ini itu FKUB. Ya, perlu ditambahkan memang hambatan selalu ada. Iya. Ada saja, terutama adalah mungkin ada hambatan budaya juga bisa. Apa yang disebut dalam teori sosiologi cultural lag itu ketertinggalan budaya. Di satu sisi kita sudah ngomong demokrasi, globalisasi, di sini belum pernah dengar atau realisasinya makanan macam apa itu demokrasi itu. Itu kan. Itu demokrasi itu makanan macam apa itu belum pernah dengar. Ini namanya hambatan budaya, ketertinggalan budaya. Jadi kita sudah mendunia, di sisi lain saudara-saudara kita masih lokalan gitu ya. Jadi itu setelah kita pernah jalankan itu, kita mencari sumber konfliknya gimana, itu agak repot karena harus menemui tokoh-tokoh yang kontra misalnya, tokoh-tokoh yang radikal. Itu kan tidak gampang mencari itu. Kita nggak mungkin bisa langsung, pasti nyari tokohnya dulu yang paling moderat. Jadi ada tokoh-tokoh yang moderat. Ini makanya pentingnya moderasi beragama, karena juga harus ketemu dengan orang-orang yang moderat dulu, bisa diajak ngomong. Kalau yang masyarakat yang udah pokoknya tidak bisa, lah kan nggak ada komunikasi. Udah pokoknya no, kalau itu udah no, nggak bisa. Nah, terus gimana itu? Nah, makanya banyak hambatan. Hambatan banyak. Belum yang lain-lain ya. Iya. Kita mau menuju ke tempat itu kan perlu sarana juga. Ini ya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kasus yang perusakan rumah doa di Padang ini terhadap kepercayaan warga pada negara dan juga hukum, Pak? Ya, jadi kepercayaan warga terhadap hukum itu saya yakin mereka tetap punya persepsi yang positif lah. Ketika itu terjadi ya itu hanya sesaat saja, karena negara akan selalu mengayomi warganya yang akan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini adalah tugas negara. Cuman persoalannya kan sudah urusan teknis kan, teknis yang kecil. Kasusnya apa sih? Lah ini hanya faktor komunikasi, koordinasi nggak ada, terjadi kasus. Terus kemudian muncul ketidakpercayaan, tidaklah. Masyarakat tetap positif karena apalagi sekarang ini kan presiden kita yakin dia sangat mendorong ditegakkannya hukum. Apalagi sekarang kabinet bersih-bersih lah, gimana itu? Ya kan? Jadi sekarang nih, waduh, ini obat lah. Rezim yang sekarang ini ngobatin yang kemarin-kemarin sebelumnya. Itu yang kemarin aja yang ijazah nggak penting ya. Lah kalian gimana coba? Dibilangin ijazah nggak penting, nangis kan? Ya universitas pada tutup lah. Itu kan penting. Betul nggak? Iya ya. Itu. Jadi kalau menurut saya pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap ini yang ditanya kinerja pemerintah atau apa? Hukum. Pada negara dan hukum juga. Oke. Sifatnya secara lokal
apalagi berkaitan dengan si pelaku, seakan-akan negara itu berbuat zalim padanya, kan padahal dia melakukan gitu. Dia melakukan kerusakan yang tentu ada yang senang, ada yang tidak, ada yang beranggapan positif, ada yang kan tergantung ininya, konteksnya pribadi itu. Nah, secara umum kepercayaan masyarakat dengan kinerja pemerintah yang baik tentunya akan memunculkan persepsi yang positif juga, kan gitu. Nah, yang selama ini dilakukan memang semua termasuk melibatkan bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat itu turun, termasuk wakil presiden, kemudian juga Kementerian Sosial turun sana gitu. Itu kalau memang masyarakatnya tidak atau menganggap ini negatif, ini bagian dari persepsinya gitu. Tapi secara umum, secara global itu masyarakat baru melek hukum. Oh, di sini letak kekurangan-kekurangan mereka. Kira-kira gitu. Dan maaf, kasus di daerah Jakarta, Jawa Barat, dulu-duluan pernah ada itu. Ya, Dek, kasus-kasus yang perusakan gitu. Setelah ditelusuri memang ternyata ada miss yang sangat jauh gitu. Komunikasi juga. Komunikasi dan ini, di samping komunikasi ada pemaksaan diri. Memaksakan, tapi itu tidak memaksa dalam arti kasar atau keras. Caranya itu dengan halus, tapi sebenarnya itu memaksa banget. Itu kan ada kan cara-caranya, setelah itu ternyata tidak sesuai dengan aturan main. Nah, ini kalau kita udah begitu akhirnya kan ya maklum, memaksakan diri. Makanya kalau ada kasus apa-apa, lihat aja dulu, lihat seperti apa. Pasti ada miss-nya itu gede lah gitu. Nah itu, jadi jangan lihat langsung sekilas, deketi aja seperti apa. Nah baru kita tahu ternyata itu intinya. Iya, ini ada pemaksaan diri. Baik, kalau menurut Bapak, apakah kasus ini yang perusakan rumah ibadah di Padang ini melemahkan atau justru memperkuat toleransi keluargaan? Menurut saya itu justru tetap menggugah negara, menggugah pemerintah, menggugah masyarakat untuk tetap menegakkan namanya dialog, untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Ternyata produk-produk hukum pemerintah itu belum diserap oleh warga, sehingga pemerintah harus cepat-cepat turun, jangan sampai itu terulang lagi. Tapi ya namanya juga masyarakat kita emang konsen seperti itu saja kan tidak. Bisa saja nanti nggak lama lagi terjadi di tempat lain, masalahnya sama. Lah kok bisa? Nah terjadi karena itu kaitannya dialog, sosialisasi, ya komunikasi tidak sampai kepada masyarakat kecil itu. Jadi untuk pengaruhnya di tingkat nasional itu tidak sampai menyebar kepercayaan masyarakat dan warga terhadap kerukunan umat beragama. Tapi di tingkat lokal ini masih dilihat kinerja pemerintah di tempat atau di wilayah tersebut bagaimana. Nah, seandainya memang tanggap, cepat, sergap, dia akan memunculkan kepercayaan bahwa yang minoritas itu dilindungi gitu. Nah itu kembali ke situ. Tapi untuk kaitan ini sifatnya ada ketidakpercayaan di komunitas itu kecil, jadi tidak menyebar. Nah di situ bisa diredam. Dan alhamdulillahnya memang untuk indeks kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan, hal itu tidak mempengaruhi signifikan. Jadi tetap Indonesia itu menjadi sebuah negara yang rukun. Ya, tingkat kerukunannya itu di atas 74%. Nah, itu luar biasa dibandingkan negara-negara luar. Kira-kira gitu. Bahkan di Jakarta pernah tercipta sebuah desa namanya Kampung Kerukunan di Jakarta. Jadi kita pernah ada Kampung Kerukunan, akhirnya Kota Kerukunan, ya Kabupaten Kerukunan, Provinsi Kerukunan. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak rekomendasi dari kasus perusakan rumah ibadah atau konflik serupa gitu, atau program FKUB untuk memperkuat politik kewargaan lintas agama? Ya, itu memang ya jarang kaitannya dengan kasus begini ya.
Tetapi politik kewarganegaraan, politik kewargaan itu kita di Pemda Selatan misalnya ada namanya Kesbangpol. Kesbangpol itu Kesatuan Bangsa dan Politik lah. Iya. Ini kantornya yang di sebelah ini. Nah itu dia itu punya forum-forum. Ya ada ini forum komunikasi, forum kerukunan umat beragama, ada forum apa itu FKDM, forum kewaspadaan dini masyarakat. Ini jadi melalui Pemda inilah yang akan bertugas untuk mengawal tentang undang-undang tentang kerukunan ini. Mestinya ada itu. Ya, itu sampai kepada di kecamatan, di kelurahan. Cuman jumlahnya saya tidak tahu ada berapa itu. Tapi ada geliat itulah gitu. Dari Bapak Musadef mungkin ada tambahan? Untuk rekomendasi, Iya. diantaranya tadi istilahnya menciptakan suasana harmonis, rukun dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat pusat. Tentunya yang dalam hal ini sampai tingkat wilayah. Gitu. Kemudian kinerja kepolisian selaku keamanan sipil juga bekerja maksimal dan tidak mengabaikan perizinan pendirian rumah ibadah. Paling tidak masuklah ke kantor FKUB Padang di sana, kemudian berkomunikasi setelah mencari arahan-arahan yang diperlukan untuk mendirikan rumah ibadah. Terakhir, apa pesan dari Bapak, terutama bagi kami generasi muda sebagai mahasiswa dalam membangun semangat toleransi dan kebangsaan yang inklusif? Silakan Bapak. Jadi begini, kita orang Indonesia ini jangan lupa, era sekarang ini era demokrasi, era globalisasi. Ini kan cepat sekali. Lah ini jangan lupa harus juga kita ini harus dipegang. Kita ini taat azas, taat aturan. Bahkan demokrasi kita dulu rame-rame demokrasi Pancasila, sekarang demokrasi konstitusional. Kan ini. Jadi kita harus ada keseimbangan antara kebebasan itu juga kita juga harus tahu tentang aturan main. Bebas bicara, bebas mendirikan. Itu kebanyakan orang-orang yang demokrasi. Kita kan demokrasi, Pak. Bebas mau ngapain? Tuh kan. Lihat, rata-rata pada ngomongnya begitu. Nah, makanya tidak boleh segitu, harus seimbang. Kita bebas, yes, tapi tahu bagaimana aturan. Nah, ibadah itu bebas, negara menjamin, tapi aturannya Ada. Nah, kalau nggak tahu aturan, lihat dulu aturannya, nanti bisa kacau itu, kacau. Ya, jadi jangan sampai ini globalnya, jangan sampai Indonesia ini dikerjain oleh mereka. Rakyatnya dikomporin, bebas, bebas. Tetapi tidak ditambahi sadar konstitusi dong. Itu, hormati yang lain. Nah, ya silakan tambahkan Ustadz. Oh iya, untuk mahasiswa sejak dini harus menciptakan suasana yang harmonis pada sesama teman, kemudian menciptakan kerukunan lintas agama, jadi tidak mengkapling, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, ada kerjasama, di situ ada juga kesetaraan, bahwa dia sebagai manusia punya hak untuk beribadah, dia sebagai manusia punya hak untuk kesetaraan itu beragama. Jadi itu diantaranya ada menciptakan keharmonisan di lingkungan perkampus, di kampus ataupun di lingkungan teman-teman. Kemudian jangan lupa mengikuti aturan-aturan yang tadi disampaikan, pelajari karena sekian banyak ada keinginan entah itu dari luar ataupun dari dalam mengobok-ngobok kerukunan yang sudah kita jalin di Indonesia dalam bingkai kebinekaannya, dalam asas Pancasilanya dan seterusnya. Jadi memang Indonesia itu negara yang majmuk tapi hebat, tidak terjadi konflik yang luar biasa sebagaimana di negara-negara Timur Tengah khususnya ataupun di negara yang lain. Ini penting, karena itu pelajari
regulasi hukum, produk hukum yang akan muncul, baik yang sudah muncul ataupun yang akan muncul kemudian. Dan ini ada tadi disampaikan juga sama Sekretaris FKUB Jakarta Selatan, di situ ada rencana dan wacana untuk mengubah aturan-aturan FKUB. Bahkan ada wacana lagi di pihak yang lain untuk menjadikan peraturan PMB ini jadi undang-undang. menjadi undang-undang kira-kira. Silahkan untuk selanjutnya berjuang untuk demi kerukunan umat beragama. Iya. Closing statement singkat aja. Nah, dengan demikian, sebagai mahasiswa kami percaya bahwa penguatan kerukunan umat beragama dan politik kewarganegaraan yang inklusif merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan plural. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak sebesar-besarnya, Ya. Bapak Solihin. Solihin sebagai bendahara Ya. FKUB Jakarta Selatan, Bapak Musara sebagai wakil Sekretaris Jenderal FKUB Jakarta Selatan yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pandangan dan ilmunya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga wawancara ini dapat menjadi inspirasi dan bahan refleksi bagi kita semua dalam memahami pentingnya toleransi antar umat beragama di tengah masyarakat yang beragam. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Politik Kewarganegaraan Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Veteran Jakarta pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Atas waktunya Pak. Mungkin Monggo minumnya. Oh iya Pak, mungkin kita boleh dokumentasi sebentar ya Pak, Foto, foto Pak. bersama. Iya Pak.